Kehendak itu berarti memiliki kemauan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan. Kita lihat dalam 2 Samuel 14 ayat 20. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sangat jelas dikatakan di sini Bapak Ibu, malaikat Allah itu sangat bijaksana. Saking begitu bijaksananya, malaikat itu mengetahui semua yang terjadi di bumi. Jadi kalau ditanya, mana kira-kira lebih pintar, lebih cerdas, manusia atau malaikat? Udah pasti malaikat lah. Tapi jangan lupa, kalau dibandingkan, mana lebih bijaksana, Tuhan atau malaikat? Ya pasti Tuhan lah. Karena kalau malaikat pun punya intelektual atau kecerdasan atau kehendak, karena Tuhan yang memberikannya. Maka untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus. Ya, kenapa? Orang-orang percaya seringkali ditolong oleh malaikat atas perintah Tuhan tanpa disadari oleh kita. Contoh konkretnya, malaikat-malaikat itu seringkali hadir di dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kita alami. Atas perintah Tuhan. Itu bisa terjadi. Itu bisa malaikat tahu karena Tuhan berikan mereka kemampuan intelektual. Karena Tuhan berikan mereka kecerdasan. Di mana kecerdasan atau intelektual itu, mereka diberikan kemampuan mengetahui semua yang terjadi di bumi. Apakah malaikat juga mengetahui semua yang terjadi di surga? Pasti enggak. Hanya yang terjadi di bumi yang malaikat memang tahu semuanya. Tapi yang di surga pasti enggak. Kok bisa? Karena yang lebih tahu semua yang ada di surga itu pasti Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik surga. Dia penguasanya. Dan dia tinggal di sana. Maka Tuhan lebih tahu semua isi surga dibanding malaikat. Yang artinya apa? Malaikat tidak maha tahu tentang surga. Dia hanya tahu yang ada di bumi. Itu pun atas perintah, gagasan, prakarsa, dan bahkan atas intelektualitas atau kecerdasan yang Tuhan beri. Itu yang dialami oleh Yoab sehingga dia dapat menyelesaikan sebuah perkara besar. Ya, karena dia diberikan kebijaksanaan dari Tuhan. Seperti Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi malaikat. Wahyu pasal 22:9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau. Dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah dia. Apa yang bisa kita petik dari Wahyu pasal 22:9? Artinya, malaikat itu diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan sendiri. Untuk melakukan master plan-nya Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan. Ini bicara masalah kehendak. Jadi kehendaknya malaikat itu berasal dan bersumber dari Tuhan, dan kehendak diberikan Tuhan kepada malaikat itu untuk memuliakan, meninggikan, dan menaati Tuhan. Maka kalau kita lihat contoh-contoh konkret bagaimana kehendak malaikat itu, seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, walaupun seringkali kita tidak melihat, karena secara roh. Contoh Bapak Ibu, waktu sibolis atau iblis berkehendak mencelakakan kita, maka malaikat juga punya kehendak yang lebih besar untuk menyelamatkan kita dari rancangan kecelakaan yang dilakukan oleh iblis itu sendiri. Itu contohnya. Yang berikutnya, malaikat juga memiliki moral, karakter. Seperti kita. Dan juga dia adalah makhluk yang kudus dan suci. Sebelum sebagian kecil malaikat itu menjadi iblis. Markus pasal 8 ayat 30. Markus pasal 8 ayat 38. Sebab siapa malu karena aku
Dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia. Ya. Dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya. Diiringi malaikat-malaikat kudus. Diiringi malaikat-malaikat kudus. Artinya apa? Malaikat itu memang memiliki karakter sama seperti Allah. Malaikat itu memiliki moral, etika, cara berpikir sama seperti Allah. Ini terlebih khusus bagi malaikat-malaikat yang tidak jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Kita sudah banyak belajar dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ciri-ciri karakter atau moral orang percaya. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu kan ciri-ciri karakter Allah atau karakter Kristus. Karakter itu juga dimiliki oleh malaikat. Ya, yang tetap taat pada Allah sendiri. Maka untuk itu, ya, kita juga harus memiliki karakter yang sama. Ya, Bapak Ibu. Kisah para Rasul 10 ayat 20. Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus. Supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kami bisa kita belajar dari kisah para Rasul 10 ayat 20. Seorang jenderal, seorang pemimpin yang namanya Cornelius perwira. Hatinya tulus dan percaya sama Tuhan. Dan kelihatan dari karakternya juga rupanya sangat baik. Ya, di antara sesama para pejabat, para jenderal, dan bahkan di antara orang-orang yang dipimpin. Cornelius ini punya karakter seperti Kristus dan juga seperti malaikat. Dan di sana dikatakan, malaikat pun berkenan menyampaikan pesan Allah kepada Cornelius ini. Apa yang bisa kita belajar? Waktu kita memiliki kesamaan moral atau karakter, pola pikir seperti Kristus dan sama seperti malaikat, maka di situ kita lihat malaikat ya akan mudah diutus dan disuruh dan diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya, berkatnya buat kita Bapak Ibu. Jadi kesejajaran atau kesamaan pola pikir, sifat, karakter atau moral kita dengan Allah itu memudahkan berkat Tuhan, memudahkan malaikat diutus dan disuruh oleh Tuhan untuk memberkati kita. Maka kita lihat di sini, Tuhan hanya memakai dengan maksimal malaikat yang taat kepada Dia, dan Tuhan juga lebih mudah memberkati kita kalau kita memiliki kesamaan moral, karakter yang sama seperti Kristus. Karena itu juga yang dimiliki para malaikat. Wahyu pasal 4 ayat 20. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa. Ini bicara tentang Yesus. Dengan api dan dan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kurus dan di depan mata anak domba. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Artinya di sini kita lihat bahwa malaikat itu kudus. Ini tadi menjelaskan bahwa malaikat itu memiliki ya kesucian. Malaikat itu kudus dan suci. Mereka selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini. Artinya apa? Berhubungan dengan dosa. Makanya saya katakan tadi. Karena sebagian besar malaikat-malaikat itu tegak lurus dengan Tuhan dalam hal pola pikir, sifat, karakter, kekudusan, kesucian, dan moral. Maka Tuhan tetap memakai malaikat-malaikat ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Menolong, memberkati, dan menolong dan bahkan juga menjaga, meluputkan kita dari mara bahaya. Asal kita sungguh-sungguh lagi-lagi memiliki
moral yang sama seperti Kristus, ya kesucian yang sama seperti Kristus. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, kenapa ada banyak orang tidak merasakan betul signifikansi, dampak pengaruh pertolongan daripada malaikat atas suruhan Tuhan? Karena banyak orang, satu, belum sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua, tidak dipimpin oleh Roh Allah. Itu masalahnya. Sehingga orang apa? Mengecilkan keberadaan dan fungsi daripada malaikat. Padahal banyak pekerjaan yang Tuhan lakukan itu diinstruksikan atau ditindaklanjuti secara konkret lewat malaikat loh Bapak Ibu. Maka itu saya katakan